Oke, adik sekalian, jadi malam hari ini kita akan membahas terkait dengan manajemen kontrak, materi yang kemarin belum sempat kita selesaikan. Jadi kemarin di pertemuan minggu lalu kita sudah sampai di pembayaran prestasi pekerjaan ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan terkait dengan adendum kontrak sampai dengan nanti serah terima. Jadi sebagai review dulu ya. Jadi di pelaksanaan pengadaan melalui penyedia itu kan ada dua hal yang dilakukan ya, yaitu pelaksanaan pemilihan. Pelaksanaan pemilihan itu tujuannya adalah mencari penyedia dengan berbagai macam metode pemilihan sudah ditetapkan. Apakah dengan e-purchasing, apakah dengan pengadaan langsung, tender dan sebagainya. Intinya adalah metode itu adalah untuk mendapatkan penyedia. Nah, kemudian penyedia itu oleh PP atau Pokja nanti akan disampaikan kepada PPK. Sampai ke PPK. Nanti kemudian PPK akan melakukan tahapan pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak itu apa yang dilakukan? Yang pertama adalah SPPBJ ya, surat penunjukan penyedia barang jasa. Jadi SPPBJ ini merupakan bentuk persetujuan dari seorang PPK terhadap proses yang dilakukan oleh PP maupun Pokja. SPPBJ kemudian penandatanganan kontrak, nanti di pelaksanaan kontrak ada uang muka gitu ya, ada uang muka, dan kalau ada pembayaran prestasi ketika sudah mereka melakukan pekerjaan, sudah ada prestasi maka dilakukan pembayaran. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa pembayaran prestasi itu dilakukan bisa melalui bulanan, bisa melalui tahapan atau termin ataupun sekaligus gitu kan, sekaligus. Dan ketentuan pembayaran ini sebenarnya sudah di-declare di rancangan kontrak ketika sebelum tahapan pemilihan. Jadi kan sebelum tahapan pemilihan itu kan membuat dokumen rancangan kontrak kan di tahapan persiapan pengadaan kan. Nah, di rancangan kontrak itulah kemudian sudah di-define tuh. Oh, ini pembayaran mau apa nih? Apakah bulanan, apakah sekaligus ataukah termin gitu kan. Jadi ketika di tahapan pelaksanaan kontrak ya tinggal kemudian menyesuaikan saja dengan metode pembayaran sudah di-define di awal oleh seorang PPK. Nah, kemudian di tahapan pelaksanaan kontrak juga ada kemungkinan ada perubahan kontrak gitu ya. Dimungkinkan ada perubahan kontrak. Perubahan kontrak itu apa sih? Perubahan kontrak itu ya kontrak yang awalnya sudah ditandatangani bersama kemudian diubah gitu kan. Kenapa diubah gitu kan? Diubah karena ada perbedaan gitu kan. Perbedaan antara kondisi di lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak. Jadi ada perbedaan antara keadaan realnya di dalam pelaksanaan kontrak dengan apa yang direncanakan. Nah, kemudian PPK bersama dengan penyedia bisa melakukan adendum atau perubahan kontrak. Nah, perubahan kontrak ini bisa dilakukan untuk semua jenis kontrak. Jadi kalau dulu di Perpres 54 ya, Perpres 54 itu kan perubahan kontrak hanya dimungkinkan untuk kontrak yang sifatnya harga satuan. Kalau kontrak lamsam dulu tidak bisa nih dilakukan perubahan kontrak. Nah, kemudian sekarang perubahan kontrak itu bisa dilakukan untuk semua jenis kontrak, baik itu lamsam maupun harga satuan ataupun gabungan lamsam dan harga satuan. Nah, apa saja ketentuan dalam adendum kontrak ini? Jadi, adendum kontrak itu bisa berupa penambahan, jadi menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam dokumen kontrak. Misalnya awalnya membangun gedung misalnya 100 meter persegi misalnya. Kemudian kebetulan ada dananya masih tersisa, kemudian ditambah lagi saya menjadi 110 meter persegi gitu kan. Jadi bisa menambah atau bisa juga mengurangi volumenya. Misalnya kondisi antara gambar gitu ya, gambar dengan keadaan di lapangan itu berbeda. Misalnya gambarnya itu kotak gitu ya, kotak. Tapi kemudian ternyata di pojokan-pojokan ada mungkin agak melingkar gitu ya untuk sudut-sudutnya, sehingga ada perubahan volume, itu bisa dikurangi. Bisa menambah atau mengurangi jenis kegiatan. Jadi kegiatannya yang dikurangi, misalnya awalnya ada pekerjaan misalnya ada pekerjaan pengurukan misalnya gitu kan, atau pekerjaan pengurukan misalnya gitu, atau pekerjaan pembongkaran gitu misalnya.
Tapi kemudian ternyata di lapangan, oh ini ternyata nggak perlu dibongkar misalnya, tetap bisa dipertahankan temboknya gitu kan. Jadi bisa menambah atau mengurangi kegiatan. Atau bisa mengubah spek gitu ya, mengubah spesifikasi disesuaikan dengan kondisi di lapangan gitu ya. Tadi ya, misalnya gambar yang nggak sesuai dengan kondisi realnya gitu kan. Kemudian bisa mengubah jadwal. Nah, apabila adendum itu dilakukan terkait dengan menambah volume gitu ya, menambah volume yang kemudian nanti akan mengakibatkan perubahan nilai kontrak gitu ya. Maka perubahan nilai kontrak itu, adendum yang mengakibatkan perubahan nilai kontrak ini tidak boleh melebihi 10% dari kontrak awal. Jadi kalau misalnya kontraknya diubah gitu ya, kemudian dinaikkan, maka nilai kontraknya tidak boleh melebihi 10% dari kontrak awal. Jadi artinya perubahannya ya maksimal adalah 10% gitu kan. Itu diperbolehkannya. Nah, itu tadi terkait dengan adendum kontrak. Jadi adendum itu bisa merubah atau mengurangi volume, bisa merubah atau mengurangi kegiatan gitu ya, kemudian spesifikasi, atau bisa juga dengan menambah nilai gitu ya, mengubah jadwal. Itu adalah terkait dengan perubahan kontrak. Nah, oke, sekarang kita masuk ke berikutnya. Jadi SPBJ sudah catatan kontrak, kemudian uang muka gitu kan, uang muka, kemudian barang prestasi, kemudian penyelesaian kontrak. Sekarang kita bahas tentang penyelesaian kontrak. Jika penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, maka PPK melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia. Jadi bisa jadi gitu ya, bisa jadi dalam pelaksanaan kontrak itu si penyedianya itu nggak selesai, nggak bisa menyelesaikan kontrak. Contohnya misalnya pembangunan gedung gitu ya, sampai dengan tanggal 3 Desember misalnya. Ternyata tanggal 3 Desember nggak selesai itu. Tanggal 3 Desember nggak selesai. Maka kemudian bagaimana nih? Maka PPK bisa kemudian melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia. Jadi apakah penyedia itu dinilai PPK masih mampu untuk melanjutkan pekerjaan atau tidak gitu kan. Jadi jika dinilai mampu gitu ya, jika dinilai mampu, artinya mampu itu nanti pertimbangannya bisa pertimbangan itikat baik dari penyedianya, bisa juga pertimbangan terkait dengan logika penyelesaian ya. Misalnya nih, ini kalau misalnya dikasih waktu 50 hari kerja dengan sisa fisik sekian persen gitu ya, kira-kira ada pertimbangan logika, itu bisa selesai nggak? Maka nanti PPK bisa meminta advice oleh konsultan pengawas gitu kan. Konsultan pengawas nanti bisa memberikan masukan, ini kira-kira masuk akal nggak kalau misalnya diberi 50 hari kerja bisa menyelesaikan sekian persen gitu kan. Jadi ketika tanggal kontrak berakhir itu kemudian kita hitung kira-kira sampai dengan tanggal kontrak berakhir itu penyedia itu selesai berapa persen gitu kan. Selesai berapa persen. Jadi nanti ketika misalnya selesai 76% gitu ya, berarti masih ada sisa 25% lagi. Nah, nanti konsultan pengawas bisa memberikan masukan, kira-kira dalam jangka 50 hari itu 25% bisa tercover nggak gitu kan, bisa selesai nggak? Nah itu, jadi PPK bisa dibantu oleh konsultan pengawas. Nah, jika dinilai mampu, maka kemudian PPK memberikan kesempatan, jadi namanya memberikan kesempatan, bukan menambah, bukan memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan ya, beda. Jadi bukan kemudian kontraknya diubah, kemudian diperpanjang waktunya, enggak. Tapi di sini PPK memberikan kesempatan, jadi mengadendum kontrak, tapi adendumnya itu adalah memberikan kesempatan gitu kan. Berbeda konsekuensi antara memberikan kesempatan dengan memberikan mengubah atau memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan, beda. Kalau memberikan kesempatan itu konsekuensinya adalah denda jalan. Jadi walaupun dia dikasih kesempatan tetap denda gitu ya. Jadi setiap hari denda 1/1000, 1 per mil ya, 1 per mil. Jadi setiap hari keterlambatan denda, tapi dia tetap melakukan pekerjaan. Nah itu beda. Jadi itu namanya memberikan kesempatan. Jadi berikan kesempatan berapa hari? Berikan kesempatan itu kalau di Perpres diberi waktu 50 hari kalender. 50 hari kalender berarti 1 bulan, 2 bulan kurang lah gitu ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan PMK ya, PMK itu bisa di-extend sampai dengan 90 hari kalender. Jadi itu waktunya, itu waktu memberikan kesempatan berapa hari, bisa 50 hari, kemudian ditambah lagi
sampai dengan 90 hari kalender. Nah, kemudian ketika PPK memberikan kesempatan, maka apa yang dilakukan PPK? PPK kemudian akan melakukan addendum kontrak gitu kan, addendum kontrak. Jadi kontraknya diubah, diaddendum. Diaddendum di mana di dalamnya itu diberikan penambahan klausul, memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berapa lama gitu kan. Apakah 50 hari ataukah 90 hari. Kemudian juga pengenaan sanksi. Jadi artinya walaupun dia tetap melakukan pekerjaan, tetap sanksi jalan. Dan juga perpanjangan jaminan pelaksanaan. Jadi jaminan pelaksanaan itu kan hanya mengcover sampai dengan 100% kan, 100% normal. Sampai dengan akhir masa kontrak gitu kan. Nah ini kontraknya dikasih kesempatan gitu kan. Berarti kan dia pelaksanaan pekerjaannya kan berarti mundur lagi kan. Maka jaminan pelaksanaannya pun harus diperpanjang lagi sampai dengan waktu berapa lama PPK memberikan kesempatan itu. Nah, memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. Jadi kalau misalnya PPK memberikan waktu 90 hari gitu kan, 90 hari itu kan berarti 3 bulan kan. Misalnya pekerjaannya selesai di 3 Desember. 3 Desember, ini kontrak normalnya ya, selesai 3 Desember. Kemudian memberikan waktu 90 hari, berarti kan sampai dengan Januari, Februari, Maret kan, sampai dengan Maret, berarti melampaui tahun anggaran. Nah, ketika memberikan kesempatan ini melampaui tahun anggaran, maka di sini pertimbangan untuk memberikan kesempatan atau tidak memberikan kesempatan ini pertimbangannya melalui dua pihak. Tidak hanya PPK, tapi juga melalui KPA. Jadi di sini kalau memberikan kesempatannya melampaui tahun anggaran gitu ya, maka perlu pertimbangan dua pihak, PPK dan KPA. PPK terkait dengan teknisnya apakah secara teknis penyedia itu mampu atau enggak gitu kan. Nah, KPA terkait dengan penyediaan dananya. Kan kalau melampaui tahun anggaran kan berarti untuk pekerjaan yang diselesaikan di tahun anggaran mendatang kan berarti harus dibiayai dari di tahun anggaran mendatang kan. Dan kita kan menganut asas tahunan kan. APBN itu kan berasal tahunan kan. Artinya ya APBN itu digunakan untuk pembayaran dari 1 Januari sampai 31 Desember gitu kan. Jadi kalau pekerjaannya tahun depan ya bayar dengan di tahun depan gitu kan. Artinya apa? Artinya berarti tahun depan Satker itu harus mengalokasikan pembayaran untuk fisik yang diselesaikan di tahun depan, gitu kan? Paham ya? Jadi makanya kemudian di sini perlu dua pihak nih, perlu PPK dan juga perlu KPA untuk mempertimbangkan memberikan kesempatan atau tidak memberikan kesempatan. Nah itu tadi ketika penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan maka bisa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi memberikan kesempatan itu denda tetap jalan. Kemudian berikutnya serah terima. Jadi serah terima itu berarti apa? Berarti ya pekerjaannya selesai gitu kan. Pekerjaan bisa diselesaikan. Setelah barang jasa selesai 100% sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, maka penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang atau jasa. Jadi kalau misalnya nih tidak ada masalah gitu kan ya, tidak ada masalah sampai dengan akhir kontrak ternyata penyediaannya juga udah selesai gitu, udah sudah menyelesaikan pekerjaan gitu kan. Nah, kemudian penyedia nanti akan menyerahkan barang. Jadi penyedia mengajukan permintaan secara tertulis untuk serah terima barang gitu kan. Langsung pada PPK, nanti kemudian PPK apa yang dilakukan? Ya PPK kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap fisiknya, benar nggak sih barang yang diterima atau barang atau jasa yang diserah terimakan itu sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PPK atau enggak gitu kan. Nah kalau misalnya udah sesuai maka kemudian akan ditandatangani berita acara serah terima. Jadi PPK dan penyedia nanti akan melakukan penandatanganan BAST. BAST inilah yang kemudian akan menjadi dasar bagi penyedia untuk mendapatkan pembayaran gitu kan, pembayaran 100% ya. Kalau misalnya tidak ada jaminan, tidak ada ini ya pemeliharaan ya. Kalau ada pemeliharaan berarti ya ditahan 5%-nya. Kemudian serah terima ya, serah terima. Nah, jadi serah terima tadi kan ada dua
tahapan ya. Tahapan pertama kan tadi serah terima dari penyedia kepada PPK kan, serah terima penyedia kepada PPK. Itu untuk serah terima barangnya kan, serah terima barang atau jasa ya dari PPK pada penyedia. Dari penyedia kepada PPK. Nanti kemudian PPK tadi kan meriksa ya, merasa material, fisiknya gitu kan. Nah kemudian nanti setelah diserah terimakan pada PPK, nanti berikutnya PPK akan menyerahkan hasil pekerjaan itu, baik barang atau jasa itu kepada PA atau KPA. Jadi setelah diserah terimakan dari penyedia kepada PPK, kemudian PPK menyerahkan kepada PA atau KPA. Nah nanti kemudian bagaimana tindakan berikutnya? Berikutnya PA KPA akan meminta PJPHP atau PPHP. Jadi PA KPA akan meminta pejabat pemeriksa hasil pekerjaan atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan ya. Kalau lebih dari satu berarti panitia gitu. Kalau satu berarti pejabat. Kalau untuk tender ya pakai PPHP ya. Kalau untuk pengadaan langsung berarti pakai PJPHP yang di bawah 200 ya. 200, kalau di atas 200 berarti PPHP. Kalau untuk barang ya, kalau untuk jasa konsultan berarti di bawah 100. Masih ingat ya, terkait dengan kewenangan PJPHP atau PPHP di materi pelaku pengadaan. Kita bahas di sebelum UTS kemarin. Nah, kemudian jadi PPA KPA akan meminta PJPHP atau PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif. Jadi di sini PJPHP atau PPHP itu dia memeriksa administratif ya. Kalau tadi PPK kan material, kalau PPK itu material. Kalau PJPHP administratif terhadap barang jasa. Apa yang diperiksa? Yang diperiksa ya tentunya adalah dokumen gitu kan. Dokumen dari dokumen waktu perencanaan gitu ya, waktu perencanaan sampai dengan serah terima. Jadi dokumennya gitu kan. Jadi formalnya gitu, formal administratifnya itu sudah lengkap enggak, sudah benar enggak gitu kan. Jadi di sini PJPHP itu lebih ke ibaratnya ini ya, ibaratnya internal kontrol gitu, internal kontrol di satker ya, sebelum nanti ada pemeriksaan oleh aparat pemeriksa gitu ya, beratnya gitulah. Nanti kemudian ketika sudah oke gitu kan, oke maka kemudian hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara gitu kan. Jadi kalau yang tadi berita acara serah terima, kalau di sini berita acara, sebutkan namanya berita acara. Kemudian pemutusan kontrak. Jadi kalau misalnya kalau tadi kan normal gitu ya, pekerjaan selesai dengan baik maka ada serah terima. Nah, kalau kemudian misalnya ternyata di tengah jalan gitu kan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyedia, maka gimana nih? Maka bisa ada namanya pemutusan kontrak gitu kan. Pemutusan kontrak itu terjadi bagaimana gitu? Pemutusan kontrak bisa terjadi karena ini, penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi berwenang. Jadi dalam waktu si penyedia itu ikut proses pengadaan ya, berarti waktu ikut tender atau ikut seleksi gitu ya, atau pokoknya ikut proses pemilihan lah gitu kan. Ternyata mereka melakukan kecurangan gitu ya. Misalnya mereka menyampaikan dokumen palsu gitu kan. Dokumen misalnya izin usahanya dipalsukan gitu kan. Pengalamannya dipalsukan gitu kan, bisa jadi kan. Nah ternyata terbukti. Ternyata terbukti. Nah ketahuannya itu adalah setelah kontrak gitu kan. Setelah kontrak baru ketahuan gitu. Bisa ada pengaduan gitu, kemudian di pengaduan diperiksa, oh ternyata benar gitu kan. Nah, maka bisa diputus kontrak. Kemudian pengaduan tentang penyimpangan prosedur dugaan KKN dan tentang pelanggaran persaingan sehat dinyatakan benar gitu kan. Kemudian penyedia berada dalam keadaan pilot. Jadi penyedia dinyatakan pilot oleh pengadilan gitu kan. Atau penyedia terbukti dikenakan sanksi blacklist sebelum penandatangan kontrak. Jadi sebenarnya ini menyalahi ya. Jadi kan ketika proses pemilihan itu kan salah satu hal yang dibuat pernyataan oleh penyedia itu apa? Mereka menyatakan bahwa mereka tidak sedang dikenakan blacklist. Jadi ketika penyedia itu mau ikut tender gitu ya, mau ikut seleksi itu mereka buat pernyataan bahwa mereka tidak di blacklist, mereka tidak dalam keadaan pilot, tidak dalam sanksi pidana, itu mereka bikin pernyataan sebenarnya. Jadi artinya ketika kemudian mereka melanggar sesuatu yang mereka nyatakan di awal gitu ya, maka itu berarti kan sudah pidana gitu kan. Maka kemudian ya bisa kita putus kontrak gitu. Jadi salah satu ini
mereka terbukti di blacklist ya, sebelum penandatangan kontrak. Jadi bisa di blacklist. Kemudian penyebab pemutusan kontrak yang lain juga ini. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 kali. Jadi seorang itu kan seorang penyedia itu kan terlambat itu kan tidak serta merta tiba-tiba telat itu kan. Tapi telat itu kan ada penyebab-penyebabnya. Nah, ketika ketika PPK itu melakukan pengendalian kontrak dengan benar gitu kan, kemudian mereka mendapati ada kesalahan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak gitu ya, maka PPK itu akan menyampaikan surat peringatan sebenarnya. Jadi kalau misalnya nih, ini harusnya di tanggal sekian gitu kan, misalnya harusnya sudah selesai 10% misalnya. Tapi kok dia baru 3% gitu kan. Harusnya 10%, dia baru 3%, berarti kan ada keterlambatan kan. Nah, disitulah kemudian PPK bisa melakukan menerbitkan surat peringatan. Surat peringatan. Nah, surat peringatan pertama, nanti kalau surat peringatan pertama nanti kemudian diminta agar kemudian mereka meningkatkan effortnya gitu ya, sehingga untuk mengejar ketertinggalan. Ternyata nggak juga gitu kan, nggak bisa mengejar ketertinggalan juga ya. Maka kemudian bisa diberikan surat peringatan kedua, kemudian bisa diberikan sampai dengan surat peringatan ketiga gitu kan. Jadi itu ini ya stepnya ya. Jadi SP1 surat peringatan 1, nanti kemudian ada namanya uji coba pertama. Jadi surat peringatan 1 kemudian dikasih uji coba, pokoknya kamu dikasih waktu sekian untuk meningkatkan kapasitasnya ya, untuk mengejar ketertinggalan dan melaksanakan apa yang jadwal yang harusnya dia lakukan gitu kan. Jadi diberikan uji coba 1 bulan misalnya, kemudian dievaluasi lagi setelah 1 bulan. Ternyata dalam 1 bulan ternyata masih juga telat gitu kan, maka SP2. Nanti uji coba kedua itu kan, masih juga telat gitu kan, SP3. Uji coba ketiga masih telat juga, maka bisa diputus kontrak gitu. Jadi kalau udah di SP3 bisa putus kontrak. Kemudian penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan. Jadi artinya jaminan pelaksanaannya itu ternyata bodong gitu kan. Ternyata itu nggak bisa namanya kadang-kadang kan kalau asuransi gitu ya, kadang-kadang asuransi itu gitu ya. Jadi ternyata asuransinya bodong gitu kan. Itu bisa juga dijadikan dasar untuk putus kontrak. Atau bisa juga putus kontrak karena apa? Karena penyedia lalai atau cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelainan dan jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi penyedia misalnya nggak melakukan item dalam kontrak gitu ya, dan kemudian ditegur dan tidak juga memperbaikinya dalam jangka waktu tetapkan gitu ya, maka bisa putus kontrak. Kemudian berdasarkan penelitian pejabat penandatangan kontrak atau PPK ini ya, penyedia tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender gitu kan. Jadi saya sampaikan di awal tadi kan, ketika seorang penyedia itu di akhir masa kontrak gitu ya, ternyata mereka tidak menyelesaikan pekerjaan gitu ya, maka kemudian PPK kan bisa menilai kan, dia mampu atau enggak gitu kan. Nah kalau misalnya mampu, maka dikasih kesempatan 50 hari gitu kan. Perpres kan mengatakan 50 hari kan. Tapi kalau misalnya ini penyedia nggak mampu ini gitu kan, nggak ada itikat baik juga misalnya, nggak ada itikat baik, selama ini juga udah di surat ditegur juga gitu-gitu aja misalnya gitu kan, makanya kemudian bisa putus kontrak di situ. Kemudian pemutusan kontrak juga bisa terjadi karena ini, awalnya dikasih kesempatan gitu kan, asal dikasih kesempatan 50 hari kalender gitu kan, ternyata sampai dengan masa berakhir pemberian kesempatan tadi dia nggak selesai juga gitu kan. Jadi udah dikasih kesempatan ibaratnya gitu kan, ternyata nggak selesai juga gitu kan, habis diputus kontrak. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam kontrak dan penghentiannya tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawal pekerjaan. Jadi maksudnya gini, jadi ini misalnya si penyedianya itu gitu kan menghentikan pekerjaan gitu kan, dan penghentian pekerjaan itu tidak ada dalam item kontrak gitu kan, dan juga tidak ada dalam program mutu yang disampaikan oleh penyedia. Program mutu maksudnya gini,
Jadi kalau saya bikin contohnya, kalau bangun gedung gitu ya, bangun gedung itu ketika di awal ya, sebelum bangun gedung itu si pelaksana konstruksinya itu mereka menyampaikan program mutu. Program mutu itu ibaratnya rencana dia gitu kan, rencana dia untuk bangun gedung itu bagaimana. Kemudian di situ juga akan disampaikan terkait dengan struktur organisasinya, kemudian bagaimana, pokoknya intinya program mutu itu ibaratnya pedoman lah gitu ya, pedoman dalam pelaksanaan kontraknya itu gitu kan. Nah kalau di dalam pedoman mutu itu ternyata nggak tercantum bahwa pada tanggal sekian atau pada waktu bulan apa ada penghentian kontrak, dan itu nggak dicantumkan, tiba-tiba kemudian mereka menghentikan kontrak gitu kan. Dan penghentian ini tanpa persetujuan pengawas pekerjaan gitu, tidak persetujuan konsultan pengawas gitu kan, maka bisa diputus kontrak oleh BPK. Nah kemudian kalau diputus kontrak terus bagaimana gitu kan, kontrak bagaimana kelanjutannya. Nah ketika kemudian dilakukan pemutusan kontrak, maka jaminan pelaksanaan dicairkan. Jadi tadi kan ketika dalam pelaksanaan pekerjaan itu kan ada jaminan pelaksanaan kan, tapi ini untuk yang tender aja ya, tender ya di atas 200 juta kan. Nah berarti jaminan pelaksanaannya kan jaminan pelaksanaan itu kan diberikan pada BPK kan, dipegang oleh BPK. Jadi nanti ketika misalnya di tengah jalan, oh ternyata diputus kontrak, ya udah jaminan pelaksanaannya dicairkan. Nanti kemudian uangnya disetor ke kas negara, gitu kan. Kemudian sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan. Jadi kalau misalnya penyedia itu awalnya mereka minta uang muka gitu kan, ketika diputus kontrak ya berarti penyedia harus menyelesaikan, melunasi ya, uang mukanya tadi kan. Kan uang muka itu kan ibaratnya pinjaman gitu kan. Jadi kalau kemudian diputus kontrak ya harus dilunasi ya, atau jaminan uang muka dicairkan. Karena waktu memberikan uang muka itu kan mereka menyampaikan jaminan kan. Jaminan itu berarti dari pihak penjamin gitu ya, pihak penjamin mereka akan menjamin terhadap uang muka tersebut. Jadi ketika misalnya si pelaksana kontraknya mereka ingkar, ya berarti ini perusahaan penjaminnya harus tanggung jawab untuk memberikan uang atau mengganti uang muka yang sudah dibayarkan pada penyedia tadi. Jadi kemudian uang itu akan disetorkan ke negara, kas negara, atau penyedia dikarenakan blacklist. Jadi itu sanksinya, jangan pelaksanaan cairkan, uang muka lunasi, dan penyedia di blacklist. Blacklist itu nanti ya konsekuensinya adalah mereka tidak bisa ikut proses pengadaan ya dari Sabang sampai dengan Merauke gitu kan. Ini udah pernah kita bahas ya, blacklist itu bisa blacklist setahun atau blacklist 2 tahun. Blacklist 2 tahun itu kalau terkait dengan pidana gitu ya. Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak salah sepihak oleh pejabat pendataan kontrak atau PK karena kesalahan penyedia, maka Pokja dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya. Jadi kalau misalnya nih ini diputus kontrak gitu kan, kemudian tadi berarti kan penyedianya diputus gitu kan, maka kemudian bisa kemudian menunjuk ke cadangan di bawahnya. Makanya kalau penetapan pemenang itu ada pemenang, ada cadangan 1, cadangan 2 gitu kan. Jadi kalau misalnya si pemenang tadi di tengah jalan diputus gitu kan kontraknya, ya udah ini kemudian ditawarkan nih kepada si cadangan 1 untuk meneruskan pekerjaan itu. Jadi bikin kontrak dengan cadangan, penyedia cadangan ini untuk apa? Untuk meneruskan pekerjaan. Kemudian, nah itu terkait dengan pemutusan kontrak. Kemudian keadaan kahar. Keadaan kahar itu berarti suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, saya kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak terpenuhi gitu kan. Contohnya misalnya kan kondisi seperti sekarang gitu kan, kondisi pandemi gitu kan. Kondisi pandemi kan kemudian kan dampaknya kepada banyak faktor kan, termasuk dalam pelaksanaan kontrak gitu. Jadi mungkin dalam pelaksanaan kontrak ya contohnya bangun gedung karena kondisi COVID itu kan, berarti apa? Berarti kan protokol kesehatan harus dijalankan, berarti ada keterlambatan dan sebagainya, atau bahkan mungkin penghentian karena dananya dilakukan refocusing gitu kan, atau realokasi gitu kan. Nah jadi kalau misalnya itu kan keadaan-keadaan yang di luar para pihak dan kontrak. Kemudian kalau keadaan kahar bagaimana nih?
berikutnya akibatnya gitu ya. Nah, kalau keadaan kahar maka kemudian ya pelaksanaan kontrak dapat dihentikan gitu kan. Jadi kondisi COVID maka kemudian bisa dihentikan kontraknya. Atau kalau misalnya dilanjutkan maka para pihak melakukan perubahan kontrak gitu kan. Mungkin akan menambah waktu penyelesaian pekerjaan gitu kan. Atau mungkin juga mengurangi volume, yaitu nanti bisa dibicarakan gitu kan. Intinya adalah kemudian dilakukan perubahan kontrak. Perpanjang waktu dapat melewati tahun anggaran. Jadi kalau misalnya dilanjutkan kemudian ada perpanjang waktu bisa melewati tahun anggaran, bisa nih seperti kontrak yang dihentikan karena COVID ini ya, dampak COVID ini kan bisa diperpanjang diperpanjang di tahun anggaran sekarang 2021 gitu kan. Tindak lanjut terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak. Jadi poin-poin yang kemudian hal-hal apa saja yang dilakukan itu nanti dituangkan dalam poin kontrak gitu ya. Pemberian kesempatan ini sebenarnya tadi materi yang sebelumnya ini ya, penjelasan dari materi ya. Jadi kalau misalnya penyedianya tidak selesai gitu kan, maka diberi kesempatan tadi ya. Jadi dalam hal penyedia gagal maka kemudian diberikan kesempatan untuk apa? Untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi kemudian nanti dilakukan adendum kontrak. Adendum terkait dengan memberikan kesempatan sampai berapa lama, kemudian sanksi denda tetap jalan, jadi setiap hari keterlambatan dikenakan denda, dan juga perpanjangan jaminan pelaksanaan. Nah, itu ada sekalian terkait dengan materi manajemen kontrak. Jadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana pelaksanaan kontrak dari SPBBJ gitu ya, sampai dengan serah terima dan kemudian pernak-pernik di dalamnya. Kalau ada dendum, kalau ada pemutusan gitu, kalau ada pemberian kesempatan bagaimana gitu ya. Nah, jadi itu adalah tahapan akhir gitu ya, tahapan akhir dari proses pengadaan barang jasa kan. Proses pengadaan barang jasa itu kan diawali dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima gitu kan, serah terima. Jadi kalau udah serah terima ya berarti udah selesai nih tahapan dari pelaksanaan kontrak. Jadi tahapan dari pengadaan barang jasa gitu kan. Jadi semua materi terkait dengan pengadaan barang jasa sudah tersampaikan kepada kalian semuanya gitu kan. Nah, ada satu materi lagi yaitu terkait dengan pengadaan khusus gitu ya, pengadaan khusus. Sebentar. Ini sekalian saya sampaikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan sekaligus ditanyakan. Ya, jadi gini, kalau pengadaan khusus itu, jadi proses pengadaan khusus itu maksudnya adalah proses pengadaan dilakukan ya di luar ketentuan yang seperti kita pelajari kemarin gitu kan, pengadaan dengan metode pemilihan purchasing dan sebagainya itu kan berarti pengadaan sudah dengan berpesta. Ada beberapa hal kondisi gitu ya, kondisi yang kemudian kita tidak bisa melakukan pengadaan secara normal gitu kan, normal. Ada beberapa kondisi, ada satu keadaan yang kemudian membolehkan kita melakukan pengadaan yang di luar kondisi normal ya, seperti kita bahas gitu kan. Nah, kondisi-kondisi apa saja nih gitu, kondisi-kondisi apa saja kemudian proses pengadaan itu diatur khusus gitu, Jadi ini namanya pengadaan khusus gitu. Berarti ada suatu keadaan tertentu yang kemudian membolehkan pengadaan yang kemudian tidak seperti yang kita bahas kemarin di matematis sebelumnya ya. Yang pertama adalah terkait dengan keadaan darurat ya, Jadi kalau keadaan darurat kan nggak mungkin dong kemudian kita melakukan proses tender dulu gitu kan, karena segera gitu kan. Kita namanya keadaan darurat itu kan berarti butuh apa? Butuh barang jasa yang segera ada gitu kan. Kalau segera ada kan nggak mungkin dong dengan tender gitu. Tender itu kan butuh waktu kan, ada kalau dengan pra gitu kan lama lagi kan, padahal barangnya itu harus segera gitu kan. Nah kemudian untuk kondisi darurat maka ada kekhususan gitu kan, ada khususonnya gitu kan, ada khususan untuk melakukannya. Nanti kita bahas. Kemudian pengadaan barang jasa yang di luar negeri. Jadi kan
kita itu ada satker yang berada di luar negeri kan, seperti kedutaan besar atau apa namanya, atau perwakilan dagang di negara-negara asing gitu kan. Jadi tentunya kan tidak bisa kita memaksakan pengadaan sebagaimana diatur di Perpres itu kan. Nggak bisa kan mereka kan jadi di daerah-daerah tersebut kan mungkin ada aturan tersendiri kan. Contoh seperti misalnya di Mekah gitu ya, Kemenak misalnya gitu ya. Di Mekah misalnya ketika mau pengadaan barang gitu, pengadaan barang untuk kedubes di Arab Saudi misalnya. Nah, di Arab Saudi kan tidak mengenal pengadaan dengan tender, dengan seleksi gitu kan, nggak ada kan. Ya, pokoknya di sana kan siapa yang mau ya kemudian beli langsung aja ke yang punya barang jasanya gitu kan. Jadi ya lebih tepat penunjukan langsung ya kan, nggak bisa dipaksakan kan dengan tender gitu. Dia ada pengecualian. Kemudian kemudian berikutnya ada juga pengadaan terkait dengan hal tertentu, pengecualian dari ketentuan di Perpres. Ya nanti kita bahas ya, seperti akomodasi gitu kan, kemudian telepon, kemudian listrik dan sebagainya, itu kan nggak mungkin dong kemudian tender gitu ya untuk pengadaan listrik kan monopolinya PLN gitu kan. Kemudian PBJ untuk penelitian, kemudian tender atau seleksi dengan dana pinjaman atau hibah luar negeri. Nah itu beberapa kekhususan gitu ya, itu beberapa pengadaan khusus yang kemudian diatur gitu ya. Maka kemudian ada aturan namanya pengadaan khusus gitu ya, ada pengadaan khusus. Oke, kita bahas satu-satu ya terkait dengan pengadaan khusus ini ya. Baik, yang pertama kita bahas dulu terkait dengan keadaan darurat. Seperti yang kondisi tahun kemarin lah gitu ya, untuk penanganan COVID itu kan. Itu kondisi darurat kan. Nah, sebelum kita bahas tentang bagaimana sih PBJ dalam keadaan darurat gitu ya. Jadi keadaan darurat itu adalah satu keadaan gitu ya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana gitu. Jadi berarti kalau di kita berarti BNPT ya. Jadi ada satu badan yang merekomendasikan bahwa ini adalah kondisi darurat. Nah, ketika kemudian pemerintah menyatakan kondisi darurat dan kemudian membutuhkan barang jasa yang mendesak gitu ya, yang segera gitu kan, segera tidak dapat ditunda gitu ya, dan harus segera dilaksanakan. Nah, kemudian pengadaan barang jasanya kemudian kita menggunakan aturan gitu ya, aturan pengadaan darurat. Keadaan darurat itu meliputi apa saja gitu. Jadi keadaan darurat itu bisa meliputi bencana alam gitu ya. Bencana alam itu ya seperti gunung meletus, gitu, alam lah gitu kan, gempa bumi gitu kan, atau banjir gitu ya, atau misalnya angin topan dan longsor dan sebagainya, itu berarti bencana alam kan. Keadaan darurat juga bisa juga karena bencana non alam. Bencana alam itu ya seperti misalnya ya seperti sekarang ini ya, ada pandemi gitu, wabah penyakit gitu ya, atau ya jadi ya, epidemi atau wabah penyakit yang kemudian menyerang gitu ya, menyerang manusia gitu ya, sebuah daerah gitu ya, itu berarti bencana non alam. Atau bisa juga karena bencana sosial. Kalau bencana sosial itu berarti bisa jadi karena ada konflik gitu ya, ada konflik antar suku gitu ya, konflik antar kelompok sosial gitu ya, itu bisa juga bencana sosial gitu ya. Atau bisa juga keadaan darurat itu karena apa? Karena terkait dengan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan gitu kan. Jadi misalnya ada satu bencana gitu ya, kemudian ada operasi untuk mencari korban seperti kemarin ya. Kemarin kan ada Sriwijaya Air yang kemudian jatuh gitu kan. Nah, kemudian dilaksanakan operasi pencarian gitu kan. Maka ketika butuh barang atau jasa bisa dengan menggunakan pasal PBJ darurat ini. Kemudian juga karena kerusakan sarana prasarana yang mengganggu pelayanan publik gitu ya. Ini sarana prasarana yang ada yang kemudian
terjadi kerusakan ya, kemudian itu mengganggu nih pelayanan publik. Misalnya ada jembatan yang putus yang menghubungkan dua wilayah gitu kan. Misalnya ada jadi jembatan yang menghubungkan antara misalnya mana Jogja dan Magelang gitu ya, putus gitu kan. Nah, kemudian itu mengganggu publik ya, pelayanan publik ya, maka kemudian bisa digunakan untuk penyelesaiannya bisa dengan BPJS darurat. Kemudian bisa juga karena tadi ya bencana alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban WNI di luar negeri. Jadi misalnya ada kondisi politik yang kemudian misalnya kacau gitu ya, kemudian dia berdampak pada WNI yang ada di luar negeri ya. Misalnya konflik di Suriah misalnya gitu ya, konflik di Suriah misalnya, kemudian kan mengganggu WNI sana, maka kemudian terkait dengan misalnya untuk mau pemulangan gitu ya, memulangkan WNI yang di negara asing, maka untuk pemulangannya ya bisa kemudian menggunakan, kalau membutuhkan barang atau jasa maka bisa dengan pasal atau bisa menggunakan PBJ darurat, atau pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara yang terkena bencana. Jadi misalnya pemberian tenaga medis gitu kan, atau barang gitu ya, kepada pengungsi di sebuah negara karena ada bencana alam di sebuah negara gitu ya. Nah, itu bisa dengan menggunakan PBJ darurat. Nah, keadaan darurat itu jadi artinya keadaan darurat itu tidak pada saat daruratnya saja, tapi bisa, jadi keadaan darurat itu bisa meliputi siaga darurat gitu ya, bisa meliputi tanggap darurat atau transisi menuju pemulihan. Jadi yang disebut sebagai keadaan darurat itu bisa siaga darurat. Contohnya misalnya membuat posko gitu kan, misalnya membangun atau menyewa rumah untuk posko gitu kan, posko siaga darurat itu boleh gitu kan. Jadi untuk pengadaan sewa rumahnya atau kontraknya bisa menggunakan pasal PBJ darurat. Atau keadaan tanggap darurat. Kalau tanggap darurat itu berarti kan pada masa bencananya ya. Jadi misalnya ada evakuasinya gitu ya, atau kemudian misalnya pengadaan makanan untuk pengungsinya gitu. Jadi keadaan tanggap darurat. Atau transisi darurat kepada pemulihan gitu. Jadi transisi. Jadi misalnya ini sudah selesai tapi transisi menjadi pemulihan. Misalnya ketika membangun barak gitu kan, membangun barak untuk pengungsi gitu kan, membangun tempat hunian ya untuk masyarakat yang mungkin misalnya rumahnya hancur karena bencana gitu kan. Jadi bisa. Jadi yang dimasukkan darurat itu bisa before-nya gitu. Jadi untuk siaga darurat atau waktu pada saat darurat dan juga after-nya gitu ya, untuk pemulihan. Nah, kemudian berikutnya terus bagaimana proses PBJ dalam keadaan darurat itu. Nah, jadi kalau ini kekhususannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada keadaan darurat yang dinyatakan oleh pemerintah, kemudian dalam penanganan darurat itu membutuhkan barang atau jasa, maka proses pengadaannya adalah PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melakukan kegiatan PBJ jenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan PBJ jenis. Jadi di sini tidak ada namanya tender, tidak ada namanya seleksi atau pengadaan langsung dan sebagainya. PPK langsung menunjuk gitu kan, langsung menunjuk penyedia terdekat. Jadi prioritas pertama itu adalah penyedia terdekat di lokasi darurat itu, yang jadi penyedia yang sedang melakukan PBJ terdekat dengan lokasi deh. Atau misalnya kalau nggak ada berarti ya pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan PBJ tersebut. Kan namanya darurat itu kan harus segera gitu kan, butuhnya kan segera. Nah, kemudian ya prioritas pertama ada nggak di dekat situ yang kemudian mereka melakukan kegiatan PBJ jenis dengan yang akan kita adakan gitu kan. Kalau ada maka kita minta mereka. Nah, kemudian penggunaan konstruksi permanen. Jadi gini, pada dasarnya kalau untuk penanganan darurat itu kan berarti kalaupun misalnya konstruksi, maka konstruksinya kan nggak permanen kan. Konstruksinya kan konstruksi yang namanya bukan permanen lah gitu kan. Konstruksi yang namanya darurat kan berarti butuh cepat kan.
namanya butuh cepat itu berarti kan ya pada dasarnya bukan konstruksi permanen gitu kan, pada dasarnya. Jadi makanya kalau pada dasarnya ya untuk penanganan darurat itu yang menggunakan konstruksi yang darurat juga gitu kan. Contohnya kalau misalnya bara pengungsi kan nggak mungkin dong kita membangun gedung yang bagus gitu kan untuk pengungsi kan kelamaan kan, dia butuh segera, maka kemudian ya darurat saja gitu kan, konstruksinya darurat. Nah tetapi kalau misalnya boleh nggak kalau kemudian dengan konstruksi permanen? Nah konstruksi permanen itu boleh ketika apa? Ketika yang pertama penyerahan pekerjaan permanen itu masih dalam kurun waktu keadaan darurat. Jadi kalaupun misalnya harus dengan konstruksi permanen, maka penyelesaian pekerjaan itu masih dalam waktu yang ditentukan dalam masa darurat. Itu boleh dengan konstruksi permanen. Jadi misalnya masa daruratnya dinyatakan ditetapkan 3 bulan gitu ya. Dan kemudian untuk membangun konstruksi permanen itu butuh 1 bulan ya, itu nggak apa-apa gitu kan. Atau ini gitu kan, kebutuhan penanganan hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen dan penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa tanggap darurat. Jadi misalnya gini, ini nggak ada cara lain gitu kan, nggak ada cara lain untuk menangani darurat itu butuh konstruksi permanen. Nah kalau itu maka kemudian ya apa namanya harus dengan permanen, ya udah gitu kan, nggak apa-apa gitu kan, karena memang tidak ada yang nggak bisa dengan konstruksi darurat ya, seperti misalnya penyediaan prasarana sumber daya air gitu kan yang rusak ya kan, nggak mungkin kan kalau prasarana air dengan konstruksi darurat kan nanti ya nggak bisa gitu kan, ya harus dengan permanen, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Contohnya itu memang nggak ada cara lain kecuali dengan konstruksi permanen. Nah ini tahapan kalau PBJ darurat gitu ya. Jadi yang pertama kan ditunjuk dulu kan SPBJ dulu nih, penunjukan penyedia terdekat tadi SPBJ dulu, surat penunjukan penyedia barang jasa. Jadi langsung ditunjuk. Kalau normalnya apa? Normalnya kan pemilihan dulu, nanti baru ditunjuk gitu kan. Ini enggak, penunjukan lah. Baru kemudian setelah ada penunjukan maka kemudian ada pemeriksaan lokasi pekerjaan. Jadi apa dibutuhkan nanti penyedia dengan PPK nanti bersama-sama ke lokasi. Nanti kemudian di lokasi ngapain ya? Di lokasi kemudian nanti menetapkan ini kira-kira butuh barang apa saja. Kalau misalnya butuh bangunnya bagaimana. Jadi sini kemudian dibahas bersama nih kebutuhan terkait dengan spesifikasi, dengan speknya itu seperti apa, dibahas bareng-bareng gitu ya. Antara siapa? Antara penyedia yang di SPBJ-kan dengan PPK tadi. Jadi bareng-bareng datang ke lokasi kemudian menentukan ini kira-kira untuk penanggulan bencana ini butuh ini. Jadi pemeriksaan. Nanti kemudian berikutnya apa yang dibutuhkan nanti bisa serah terima lokasi pekerjaan. Jadi kemudian PPK menyerahkan lokasi pekerjaan kepada penyedia tadi yang sudah ditunjuk tadi. Dia dengan rapat persiapan untuk pelaksanaan pekerjaan. Nah nanti kemudian baru SPMK gitu kan. Nah jadi baru surat perintah mulai kerja atau SPP itu surat kalau untuk barang nih ya, surat perintah pengiriman kalau untuk barang. Nah ini SPMK atau SPP ini bisa dikatakan sebagai dokumen prakontrak. Jadi ini kan belum ada kontrak tapi dia sudah melakukan pekerjaan gitu kan. Ini belum ada kontraknya nih. Nah, tapi dia sudah melakukan pekerjaan, maka di SPMK itu dijadikan sebagai dokumen prakontrak gitu kan. Nanti kemudian baru pelaksanaan pekerjaan. Jadi akan melakukan pekerjaan sesuai dengan dinyatakan di SPMK ini. Makanya SPMK ini sebagai dokumen prakontrak gitu kan. Melaksanakan pekerjaan. Kemudian perhitungan hasil pekerjaan nanti kalau udah selesai gitu ya. Selesai dihitung pekerjaannya udah sesuai atau belum, nah serah terima, kemudian pembayaran gitu kan. Nah itu prosesnya kalau darurat. Jadi ini kan kebalik-balik gitu kan. Biasanya pemilihan dulu baru SPBJ, tapi ini SPBJ dulu gitu kan. Ini belum ada kontrak tapi udah SPMK gitu kan. Balik-balik prosesnya kan. Namanya kan darurat kan. Yang penting kan segera gitu kan. Jadi yang pertama, keadaan khusus yang pertama ya, yaitu terkait dengan penanganan darurat. Oke, yang kedua adalah PBJ di luar negeri. Jadi
Kekhususan yang kedua atau keadaan khusus yang kedua adalah pengadaan barang jasa yang dilakukan di luar negeri. Jadi pengadaan barang jasa itu kan aktivitas yang dilakukan hampir setiap tahun gitu ya, setiap tahun kan. Nah kan bisa jadi kan kalau satkernya itu ada di luar negeri, maka kemudian kan mereka kan butuh barang jasa juga kan, sama seperti atas perdagangan atau kedubes gitu kan di luar negeri, kan mereka juga butuh barang jasa kan, sama seperti satker yang ada di wilayah negara kita gitu kan. Misalnya ya untuk beli, misalnya mereka di kedubes butuh kursi gitu kan, kedubes butuh catering gitu kan, misalnya kan ada kegiatan kan. Nah kemudian ya kan nggak bisa kemudian memaksakan harus pakai perpres dong gitu kan. Memang dasar hukum pada prinsipnya gitu ya, pada prinsipnya adalah mengikuti perpres pada prinsipnya. Namun kalau tidak dapat dilaksanakan, maka dapat menyesuaikan dengan ketentuan PBJ di negara setempat yang kemudian diatur dengan Menteri Luar Negeri gitu. Contohnya tadi ya, contohnya di awal tadi ya, misalnya pengadaan peralatan kantor di kedubes atau di konsulat konjen di Jeddah misalnya gitu kan. Nah kondisi di Arab Saudi kan tidak mengenal namanya tender, tidak mengenal adanya seleksi gitu kan. Jadi kalau butuh barang ya udah kemudian ya kita langsung beli gitu kan. Jadi berarti di sini pelaku usaha kan menunggu. Nah kalau di sini kan bukan kan, kalau di sini kan pelaku usahanya menawarkan kepada kita. Oh saya pengen nawarin barang dong Pak. Nah, gitu kan. Kalau di sana kan nggak ada kayak gitu kan. Ya kemudian ya mereka nunggu aja, kalau ada yang butuh ya datang ke mereka gitu kan. Ya, makanya kemudian nggak mungkin dong kita lakukan dengan tender seleksi gitu kan. Itu contohnya. Jadi ya disesuaikan dengan kondisi di negara setempat. Itu pengadaan jual itu namanya kekhususannya gitu. Berikutnya adalah pengecualian dari ketentuan perpres. Jadi kekhususan yang ketiga adalah terkait dengan beberapa pengecualian. Jadi ini pengadaan barang jasa yang dikecualikan dari PBJ yang kita bahas sebelumnya gitu ya. Sesuai dengan Perpres 16 gitu ya. Nah, apa saja sih yang kemudian termasuk dalam pengecualian ini? Jadi termasuk dalam pengecualian perpres adalah yang pertama adalah pengadaan barang jasa untuk BLU. Jadi BLU itu dikecualikan gitu ya, dikecualikan dari Perpres 16. Jadi artinya kalau misalnya BLU itu membutuhkan barang atau jasa, maka mereka diberikan fleksibilitas untuk mengatur tentang bagaimana proses pengadaan barang jasanya. Jadi PBJ-nya bisa diatur tersendiri oleh pimpinan BLU-nya. Tapi kalau misalnya pimpinan BLU-nya menyatakan mereka ikut perpres juga nggak apa-apa gitu kan. Seperti di kita ya, di STAN itu kan tetap PBJ-nya walaupun dana BLU ya tetap pakai perpres gitu kan. Ya nggak apa-apa karena memang pimpinan BLU-nya menyatakan sesuai dengan perpres. Tapi kalau mereka mau bikin aturan sendiri juga fleksibel, boleh gitu ya. Jadi mereka bisa membuat aturan tersendiri. Yang kedua adalah terkait dengan pengadaan barang jasa berdasarkan tarif barang jasa yang dipublish secara luas kepada masyarakat. Jadi di sini pengadaan barang jasa didasarkan pada tarif yang dipublish secara luas kepada masyarakat. Contohnya apa misalnya? Ini misalnya listrik gitu kan, listrik, kemudian telepon gitu ya, kemudian air, bahan bakar BBM gitu kan. Itu kan ya kalau kita mau pengadaan BBM kan ya nggak kemudian kita ikuti ada yang kemarin kita bahas itu ya, ada tender dan sebagainya gitu kan, ya nggak bisa gitu kan ya, karena memang sudah dipublish kan. Kalau apa namanya listrik, telepon ya berarti ke PLN, ke Telkom gitu kan. Jadi terus bagaimana pengadaannya ya sesuai dengan yang ada di penyedia itu. Kalau listrik ya berarti sesuai dengan apa yang praktek yang memang dilakukan oleh si PLN-nya itu gitu kan. Kita mengikuti proses di sana, dipublish secara luas. Kemudian yang ketiga adalah pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan. Jadi ya ini ya praktek bisnis yang memang sudah berlaku umum dan terbuka lah gitu kan. Berlaku umum dan terbuka dalam satu kondisi pasar yang memang sudah punya mekanisme transaksi tersendiri gitu kan. Karena praktek bisnis sudah mapan.
Jadi memang suatu mekanisme yang memang sudah berlaku umum dan terbuka, yang kemudian memang kondisi ya pasarnya ya memang sudah ada mekanisme tersendiri gitu ya. Disebut sebagai praktek bisnis sudah mapan. Nah, praktek bisnis sudah mapan itu kalau di aturan gitu ya, ada beberapa contoh gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan barang jasa yang transaksi dan usahanya itu telah berlaku secara umum, yang kemudian pemerintah itu sudah menetapkan standar biaya untuk barang jasa itu. Contoh seperti misalnya akomodasi hotel gitu kan. Akomodasi hotel itu kan sudah, ya kalau kita misalnya, kalau kalian mau nyari hotel gitu kan sudah declare ya bahwa kalau hotel ini harganya berapa, hotel ini harganya berapa gitu kan. Dan pemerintah itu udah menetapkan standar gitu kan. Kalau akomodasi hotel itu di SPM itu udah ada tuh berapa maksimalnya gitu. Ya, jadi praktek bisnis sudah mapan yang pertama tadi ya. Pertama itu pemerintah memang sudah menetapkan standar biaya untuk barang jasa itu. Seperti contohnya jasa akomodasi hotel, kemudian transportasi gitu kan, langganan koran atau majalah gitu ya. Itu yang pertama, praktek bisnis sudah mapan. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan atau barang jasa yang termasuk dalam excess demand. Excess demand itu maksudnya apa? Excess demand itu maksudnya adalah permintaan barang jasa itu lebih besar daripada penawarannya. Jadi permintaannya lebih gede daripada penawaran. Kalau yang normal kan satkernya yang pengen pengadaan, yang nawarin banyak, CWA, CWB, CWC nawarin semuanya gitu kan. Kok ini kebalik ini? Kalau ini kebalik, permintaannya lebih besar daripada jumlah barangnya, gitu kan. Contoh misalnya apa nih? Contoh misalnya pengadaan kapal bekas gitu kan, pengadaan kapal bekas atau pesawat bekas gitu kan. Misalnya Rusia gitu kan jual Sukhoi bekas misalnya gitu kan. Itu kan yang minat kan banyak tuh, yang minat banyak. Negara kita dan negara lain juga minat ya kan. Jadi bukan kemudian yang punya barang nawarin gitu kan, nawarin kepada yang butuh barang, tapi kebalikannya, yang butuh barang itu minta gitu, nawarin apa, dia malah membuat penawaran ke yang punya barang, itu kan kebalikannya kan. Biasanya yang punya barang itu nawarin ke yang butuh barang, ini kebalikannya, yang butuh barang itu bikin penawaran ke yang punya barang karena excess demand. Jadi pengadaan kapal bekas, pesawat bekas gitu kan. Kemudian keikutsertaan dalam sebuah seminar gitu, pelatihan itu kan juga sama kan. Jadi yang punya seminar kan satu, tapi butuh kan banyak. Jadi kemudian dia yang butuh itu kemudian dia menawarkan gitu kan. Kemudian pengadaan jurnal juga sama ya, jurnal ilmiah gitu kan. Kan ada Scopus itu kan apa ya Scopus atau apalah gitu kan. Kemudian kan cuma satu kan, tapi kan dibutuhkan PTN itu butuh semua gitu kan, itu excess demand-nya. Yang ketiga adalah jasa profesi tertentu yang sudah ada standar honornya lah, honor yang kemudian ditetapkan oleh perkumpulan profesinya gitu. Jadi ada jasa profesi tertentu yang sudah ada standarisasi ya terkait dengan honornya gitu kan. Kemudian mereka juga ada kode etiknya yang telah ditetapkan siapa? Ditetapkan oleh perkumpulan profesi. Contohnya apa? Jasa arbiter, jasa mediator gitu ya, kemudian pengacara, penasehat gitu. Jadi kalau pengadaan pengacara, penasihat hukum, pengadaan jasa arbiter, pengadaan jasa mediator, kemudian pengadaan jasa dokter gitu ya. Dokter itu udah ada asosiasi profesinya kan, apoteker gitu ya, kemudian PPAT, banyak lah yang ada asosiasi profesinya lah gitu kan. Maka pengadaan untuk seperti itu tadi ya, jasa seperti tadi, maka dilakukan dengan ini pengecualian ini. Kemudian pengecualian yang ini ya praktek bisnis sudah mapan tadi. Yang keempat adalah yang terkait ini ya, barang yang merupakan karya seni atau budaya atau industri kreatif. Contoh misalnya pembuatan atau sewa atau film lah gitu ya, film atau jasa pekerja seni gitu kan, jasa pekerja seni budaya, atau misalnya pembuatan sebuah karya seni ya, pembuatan patung atau apa gitu kan, terkait karya seni budaya itu termasuk dalam pengecualian ini. Jadi yang
yang disebut sebagai praktek bisnis sudah mapan itu ada 4 hal tadi ya. Yang pertama kan udah ada standar biaya pemerintah tadi ya, pemerintah. Kemudian yang kedua tadi kan terkait dengan excess demand gitu ya. Yang ketiga terkait dengan jasa profesi tertentu yang sudah ada standarisasi honorarium, kemudian ada kode etiknya yang sudah ditetapkan dan mereka punya perkumpulan profesinya. Dan kemudian yang keempat adalah terkait dengan seni budaya. Jadi barang jasa merupakan karya seni budaya. Itu termasuk dalam praktek bisnis sudah mapan. Nah kemudian pengecualian yang keempat adalah terkait dengan ini sudah diatur nih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi sudah ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur sebelum ada perpres. Nah kemudian ya ini yang mengikuti peraturan yang sudah ada itu. Jadi ikut peraturan yang sudah ada gitu kan. Ini misalnya ada berapa hal ya, ada berapa banyak nih. Misalnya kan ada ini terkait dengan ini pengadaan rumah tinggal bagi mantan presiden atau mantan wapres itu kan sudah ada aturannya nih di Perpres 53 tahun 2014. Di Perpres 53 tahun 2014 sudah ngatur tentang bagaimana pengadaan rumah tinggal bagi mantan presiden atau mantan wakil presiden. Ya nggak bisa dong kemudian pakai Perpres 16 gitu kan. Atau misalnya pengadaan pita cukai rokok. Sudah ada aturan nih di Undang-Undang 39 tahun 2007 yang mengaturnya. Jadi kalau pengadaan cukai rokok ya nggak pakai Perpres 16, pakainya Undang-Undang 39 gitu ya. Ada pengadaan paspor gitu kan, pengadaan paspor. Itu udah diatur di Undang-Undang 6 tahun 2011 gitu kan. Kemudian ada banyak nih pengadaan ya yang sudah diatur ya. Misalnya pengadaan di lingkungan UI, ITB, UGM, IPB, ada juga nih Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Jadi artinya apa? Artinya Perpres nggak mengatur gitu kan, karena sudah ada aturan yang lain. Atau seperti kemarin ya, waktu Asian Games gitu kan, Asian Games yang tahun 2018 itu ya, yang oleh Inasgok gitu ya, maka pengadaan barang jasanya ya pakai Perpres 48 ya, Perpres 48 tahun 2017. Jadi kalau butuh barang jasa dalam kaitan Asian Games ya, maka Inasgok itu bisa menggunakan Perpres 48 itu, bukan Perpres 16. Itu jadi diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian berikutnya adalah PBJ untuk pelaksanaan penelitian. Jadi pengadaan barang jasa dalam kaitan untuk pelaksanaan penelitian gitu ya. Itu juga termasuk dalam pengadaan khusus. Pengadaan yang diatur khusus tidak menggunakan Perpres 16. Nah, penelitian, apa sih penelitian itu? Penelitian itu ini definisinya ya. Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran. Jadi kan namanya penelitian membuktikan benar atau tidak benar atas satu asumsi atau hipotesis ya. Jadi kan peneliti membuat hipotesis dulu gitu kan, asumsi dulu. Nah ini benar atau enggak di bidang ilmu pengetahuan teknologi, dan kemudian menarik kesimpulan gitu, menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Itu kan definisi dari penelitian. Jadi tujuan penelitian itu ya mendapatkan satu inovasi lah gitu ya, satu penemuan. Nah kemudian terkait dengan penelitian itu kemudian diaturlah pelaku penelitian gitu ya. Jadi siapa saja yang pelaku pengadaan penelitian lah gitu kan. Pelaku pengadaan penelitian itu yang pertama adalah PA-KPA pada KLPD sebagai penyelenggara. Jadi kalau penelitian itu ada namanya penyelenggara penelitian, ada namanya pelaksana penelitian gitu kan. Kalau penyelenggara penelitian itu berarti ya PA-KPA pada sebuah KLPD gitu. Kita misalnya misalnya di BPPK lah gitu ya, BPPK misalnya ada suatu kegiatan penelitian gitu kan, maka berarti KPA gitu, KPA-nya BPK itu, KPA-nya BPK di KTP misalnya, dia adalah penyelenggara penelitian.
Kemudian pelaksana penelitian itu ya bisa macam-macam ya, bisa individu gitu kan, bisa individu atau kelompok individu juga boleh ya, bisa jadi bisa individu berarti bisa perorangan atau mereka bergabung gitu kan, gabung. Contohnya misalnya di BPJKTP lah, BPJKTP itu ada kegiatan penelitian kan, setiap tahun pasti ada kajian akademis gitu kan. Maka siapa yang melaksanakan penelitian ya, bisa kemudian individu, jadi pegawai di Kementerian Keuangan atau kelompok individu, atau bisa juga kementerian lembaga perangkat daerah lain gitu kan. Jadi misalnya LIPI atau Kemenkes gitu kan, Kemenkes mereka sebagai pelaksana penelitian, atau BPPT lah, atau LAPAN atau KLPD lain lah gitu kan. Bisa juga perguruan tinggi. Jadi pelaksana penelitian itu bisa individu atau kelompok individu, bisa KLBD lain, bisa juga perguruan tinggi seperti UI, IPB dan sebagainya. Atau ormas juga boleh seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IAI gitu kan, Ikatan Akuntan Indonesia gitu kan. Mereka juga bisa juga sebagai pelaksana penelitian, atau badan usaha juga bisa nih, badan usaha sebagai pelaksana penelitian. Seperti misalnya PTDI gitu kan, PT Dirgantara Indonesia, atau mungkin Unilever ya, mereka punya apa divisi penelitiannya gitu kan, mereka bisa melakukan pelaksanaan penelitian, boleh-boleh aja gitu. Jadi pelaksanaan penelitian itu bisa tadi ya, bisa individu, kelompok individu, bisa KLBD lain, bisa perguruan tinggi, bisa ormas, bisa badan usaha juga bisa. Nah kemudian apa sih kewenangan masing-masing gitu ya, kewenangan masing-masing ya. Jadi kalau PAKPA ini kan dia sebagai penyelenggara gitu kan, penyelenggara penelitian kan. Maka ya berarti namanya penyelenggara itu yang menetapkan renstra penelitian gitu kan. Jadi kira-kira ini arahnya penelitian itu mau apa gitu kan, mau kemana gitu kan. Contoh misalnya ya kalau di BPJKTP ya berarti penelitiannya terkait dengan keuangan negara gitu kan, keuangan negara. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau ikut penelitian ya berarti renstranya berkaitan dengan bagaimana tema keuangan negara gitu. Kemudian KPA juga menetapkan program penelitian tahunan. Jadi pada tahun tersebut apa yang menjadi program penelitiannya. Jadi renstra untuk 5 tahunnya ya, kemudian tahunannya apa. Kemudian melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian. Jadi itu tugasnya PAKPA. Kemudian pelaksana penelitian tadi ya, pelaksana penelitian tadi ya bisa individu, bisa KLBD, bisa perguruan tinggi, bisa ormas, bisa badan usaha tadi ya. Nah, kemudian bagaimana nih proses untuk memilih gitu kan, memilih pelaksana penelitian gitu kan. Untuk memilih tadi individu, KLPD, perguruan tinggi, ormas tadi memilihnya bagaimana gitu. Nah, maka kemudian inilah yang kemudian dimaksud sebagai kekhususan itu gitu kan. Jadi untuk memilihnya bisa dengan kompetisi atau penugasan gitu kan. Jadi nggak ada namanya tender, seleksi dan sebagainya gitu kan. Jadi untuk memilih pelaksana penelitian dengan kompetisi dan juga penugasan. Gitu. Kompetisi itu berarti apa? Kompetisi berarti melalui seleksi proposal gitu kan. Contohnya bisa BPJKTP lah, BPJKTP. Maka kemudian orang yang mau dibiayai untuk penelitiannya gitu kan, dibiayai penelitiannya oleh BPJKTP, maka kemudian dilakukan melalui kompetisi, melalui seleksi proposal. Jadi tadi para pelaksana yang pengen ikut tadi ya, ikut penelitian tadi kemudian mengajukan proposal. Nanti kemudian BPJKTP akan membuat tim untuk menyeleksi proposal itu. Nanti kemudian yang lolos akan didanai. Atau bisa juga melalui penugasan gitu, penugasan. Jadi ini bukan pengusulan proposal kemudian diseleksi gitu ya, tapi ini penugasan. Jadi penugasan, jadi artinya ini penyelenggara penelitian langsung menugaskan ya. Jadi ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian sifatnya khusus gitu kan. Jadi misalnya penelitian COVID gitu ya, maka kemudian ditugaskan kepada LIPI misalnya untuk meneliti, itu penugasan tuh. Jadi nggak ada kompetisi, berarti langsung penugasan. Jadi bisa. Jadi untuk metode memilih pelaksana itu bisa kompetisi, bisa penugasan. Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan atau fasilitas yang berasal dari A1 atau lebih penyelenggara penelitian. Jadi bisa beratnya
penyelenggara penelitian banyak mendanai satu proyek, boleh gitu kan. Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 tahun anggaran atau melebihi. Jadi bisa dalam 1 tahun anggaran atau lebih dari 1 tahun anggaran, belum, ini fleksibel aja. Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian gitu ya. Jadi bisa sekaligus selesai atau pertahapan gitu kan. Kalau di KTP ya ini per tahapan gitu kan. Jadi ini tahapannya adalah nyebar kuesioner misalnya, maka didanai untuk penyebaran kuesionernya. Ini tahapan untuk pengolahan data, maka didanai untuk pengolahan datanya. Jadi per tahapan. Atau sekaligus juga ya monggo-monggo aja, nanti diatur di kontraknya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian maka diatur dengan peraturan yang ini harus BRIN berarti sekarang ya, BRIN ya. Ristek Dikti kan sekarang jadi BRIN gitu kan. Jadi mereka membuat aturan tersendiri ya terkait dengan pengadaan berjasa dalam penelitian. Kemudian yang terakhir pengadaan khususnya adalah terkait dengan tender atau seleksi internasional yang dibiayai dari pinjaman hibah luar negeri. Nah, jadi bagaimana nih kalau pengadaan barang jasa yang dananya itu dari pinjaman atau hibah luar negeri, ya kan? Tender seleksi internasional dan dana pinjaman. Jadi gini, tender seleksi. Jadi kalau tender seleksi internasional maksudnya gini, tender seleksi yang bisa diikuti oleh penyedia asing gitu ya. Jadi ini penyedia asing bisa ikut nih dalam satu pengadaan. Jadi tidak hanya penyedia dalam negeri atau pelaku usaha nasional, tapi juga pelaku usaha asing bisa ikut dalam sebuah pengadaan. Nah, itu diatur, tidak semuanya bisa ikut. Kalau semuanya bisa ikut nanti nilai-nilai kecil asing bisa ikut nanti penyedia dalam negeri bisa kalah gitu, makanya dilindungi kan. Jadi boleh gitu kan penyedia asing itu ikut, yang itu kita sebut sebagai tender atau seleksi internasional ketika apa? Nah ini nilainya dibatasi nih. Untuk pekerjaan konstruksi adalah yang nilainya di atas 1 triliun, baru penyedia asing boleh ikut dalam tender ini. Kalau konsultan 25 miliar, kalau barang 50 miliar, kalau jasa lainnya 50 miliar. Jadi kalau untuk pengadaan nilainya di atas ini gitu kan, di atas nilai-nilai ini, maka penyedia atau pelaku usaha asing bisa ikut dalam tender itu. Jadi di sini berarti pelaku usaha nasional akan bertarung dengan pelaku usaha asing untuk kemudian dapat melaksanakan atau mengikuti pengadaan barang jasa dengan nilai-nilai ini. Atau gitu kan, kalau misalnya di bawah nilai tadi, di bawah nilai-nilai ini gitu ya, di bawah nilai 1 triliun 25 miliar, itu penyedia asing boleh masuk dengan nilai berapapun, tapi syaratnya adalah tender seleksi internasional itu dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor swasta asing. Jadi kalau misalnya dananya itu dibiayai dari lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor swasta asing, maka di sini penyedia atau pelaku usaha asing bisa ikut tanpa melihat pada aspek nilai, tanpa berpatokan pada nilai-nilai ini. Jadi bisa nih kalau dibiayai dari lembaga penjamin kredit ekspor atau swasta asing. Nah itu ya. Nah kemudian bagaimana sih ketentuan kalau tender seleksi internasional? Nah ketentuannya adalah bekerjasama dengan badan usaha nasional atau konsorsium atau jadi gini, kalau nanti penyedia asing itu gitu ya, penyedia asing itu ketika ikut tender maka mereka harus bekerja sama dengan badan usaha nasional. Nah jadi mereka harus melibatkan ini apakah dalam bentuknya konsorsium gitu ya, konsorsium atau subkon gitu ya. Kalau konsorsium itu berarti kan equal gitu ya, antara CPA sama B equal gitu kan, sama-sama nih kedudukannya. Kalau subkontrak berarti ya penyedia yang di subkon dia hanya melakukan saja apa yang di subkon gitu, jadi nggak equal, dia hanya pelaku saja gitu kan. Jadi bekerjasama, jadi ketentuannya adalah bekerjasama dengan badan usaha nasional. Kemudian ketentuan berikutnya adalah bekerjasama dengan industri dalam negeri. Jadi pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi bekerjasama dengan industri dalam negeri.
baik itu pembuatan suku cadang atau purna jualnya gitu kan. Jadi ya untuk pengadaan barang konstruksi ya kerjasama nih dengan dalam negeri, apakah dalam pengadaan suku cadang atau layanan purna jualnya. Kemudian diumumkan di situs situs KLPD dan komunitas internasional. Jadi tidak hanya diumumkan di situs KLPD ya, juga diumumkan di situs komunitas internasional ya, seperti www.dgmarket.com gitu kan, atau UNDP.com gitu ya. Jadi diumumkan di komunitas internasional gitu. Kemudian penggunaan pembayaran menggunakan mata uang rupiah. Jadi ketentuan pembayarannya menggunakan rupiah gitu ya. Kemudian dokumen pemilihannya menggunakan 2 bahasa. Jadi dokumen untuk pelaksanaan pemilihan ya menggunakan 2 bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun bila ada perbedaan penafsiran maka menggunakan bahasa Indonesia gitu kan. Itu ketentuan-ketentuan kalau tender atau seleksi internasional. Jadi tender seleksi internasional itu adalah tender yang bisa diikuti oleh pelaku usaha asing. Nah, berikutnya adalah PBJ dengan dana pinjaman hibah luar negeri. Jadi pengadaan barang jasa tapi dananya dari pinjaman hibah luar negeri. Jadi kan APBN itu kan sebenarnya kan macam-macam kan. Bisa rupiah murni, bisa pinjaman, bisa hibah gitu kan, hibah luar negeri kan. Jadi ya, nah kemudian bagaimana nih kalau PBJ yang dananya dari pinjaman hibah luar negeri? Maka ketentuannya adalah berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negerinya. Dapat dikonsultasikan kepada LKPP. Jadi pada dasarnya itu menggunakan Perpres. Tapi kalau misalnya dalam perjanjian pemberian pinjam itu sudah diatur tentang pengadaan barang jasanya, maka kemudian ya mengikuti perjanjian itu, nanti dikonsultasikan dengan LKPP. Nah, namanya orang minjem gitu ya, mungkin yang ngasih pinjaman itu mereka mensyaratkan, oke, saya kasih pinjaman untuk membiayai sebuah proyek gitu kan, tapi tenaganya dari saya gitu kan, mungkin barang jasanya dari saya misalnya kan, boleh-boleh aja kan, namanya orang minjem kan terserah pada yang ngasih pinjaman kan. Sama kalau kalian misalnya minjem teman kalian gitu kan, mungkin teman kalian nggak syarat nih, oh ya boleh kamu pinjam, tapi nanti tiap hari kamu datang ke kos saya ya, menjemput saya ke kampus. Nah, namanya orang minjem kan ikut-ikut aja kan, ya namanya orang minjem ikut apa yang dinyatakan, ya sama lah. Misalnya ada negara kita minjam gitu kan, kemudian di naskah perjanjian sudah mensyaratkan untuk pengadaan barang jasanya harus dari mereka misalnya, itu boleh-boleh aja. Kemudian dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman. Jadi pengadaan barang jasanya itu bisa dilakukan sebelum perjanjian pinjaman luar negeri, namanya advance procurement. Jadi artinya proses pengadaan barang jasanya dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya gitu kan perjanjian pinjaman luar negeri. Itu boleh-boleh aja. Nah, itu ada sekali ya terkait dengan materi kita yang ini berarti materi ke 11 ya, materi TM 11 ya. TM 12 ya, materi kita yang ke-12 atau materi terakhir lah dalam materi pengadaan barang jasa kita ya. Nanti berikutnya kita akan membahas terkait dengan tryout ya. Jadi ini tryout itu beratnya bekal kalian untuk ikut ujian sertifikasi ya. Nanti terakhir kita review materi. Oke, baik, ada sekalian mungkin itu ya materi yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi kita sudah membahas 2 materi tadi ya, menyelesaikan terkait dengan manajemen kontrak, dan yang kedua kita bahas terkait pengadaan khusus. Pengadaan khusus itu berarti pengadaan yang karena ada keadaan tertentu, maka kemudian klausul pengadaannya menggunakan ketentuan di luar Perpres 16. Darurat, kemudian pengecualian, kemudian tender seleksi internasional, dan dari pinjaman hibah gitu kan. Nah, itu ada sekalian terkait dengan pengadaan khusus.